Pernahkah Anda bangun malam-malam karena jempol kaki terasa seperti terbakar atau tumit yang tiba-tiba nyeri berdenyut? Hati-hati, ini mungkin serangan asam urat yang mengintai kesehatan Anda. Studi terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 4 lansia di atas 65 tahun mengalami masalah asam urat, dengan risiko komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Yang mengejutkan, makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata menjadi pemicu utama lonjakan asam urat dalam darah. Dalam video ini, Klinik 62 akan mengungkap 9 makanan yang harus dihindari oleh lansia dengan asam urat tinggi, berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar apakah Anda atau keluarga pernah mengalami serangan asam urat. Dan jangan lupa subscribe agar selalu mendapat informasi kesehatan terpercaya dari Klinik 62. Jeroan, sumber purin tertinggi yang memicu serangan. Jeroan seperti hati, ampela, dan babat mengandung 150-800 mg purin per 100 gram, tertinggi di antara semua makanan. Saat dikonsumsi, purin diubah menjadi asam urat yang dapat mengendap di persendian dan memicu nyeri hebat. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi jeroan berisiko mengalami serangan asam urat hingga 80% dalam 24 jam berikutnya. Hal ini karena metabolisme purin pada lansia cenderung lebih lambat, sehingga dampaknya lebih parah dan berlangsung lebih lama. Sebagai alternatif, pilih protein nabati seperti tahu dan tempe, atau ikan air tawar dalam porsi terbatas. Protein nabati terbukti jauh lebih aman dan tidak memicu lonjakan asam urat signifikan pada sebagian besar penderita. Seafood, terutama kerang dan udang kaya purin. Kerang, udang, dan kepiting mengandung 100-400 mg purin per 100 gram, sementara ikan sardine dan teri bahkan bisa mencapai 480 mg. Studi melibatkan 4.500 lansia penderita asam urat menunjukkan bahwa konsumsi seafood lebih dari 2 kali seminggu meningkatkan risiko serangan hingga 50%. Risiko ini bahkan lebih tinggi pada lansia dengan gangguan fungsi ginjal, kondisi yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Jika tetap ingin mengonsumsi ikan, pilih ikan nila, lele, atau gurami dalam porsi kecil maksimal 100 gram. Tidak lebih dari sekali seminggu. Daging merah, pemicu peradangan kronis pada sendi. Daging merah seperti sapi, kambing, dan domba mengandung purin tinggi sekitar 100-200 mg per 100 gram. Selain purin, daging merah juga mengandung lemak jenuh yang memperburuk peradangan dan memicu sitokin proinflamasi yang memperparah nyeri sendi. Lansia yang mengonsumsi daging merah lebih dari 3 kali seminggu memiliki kadar asam urat rata-rata 15% lebih tinggi. Sebagai pengganti, konsumsi daging ayam tanpa kulit dalam jumlah terbatas atau lebih baik lagi, protein nabati seperti tempe dan tahu. Jika ingin sesekali makan daging merah, batasi hingga 70 gram sekali makan dan tidak lebih dari 2 kali sebulan. Makanan fermentasi beralkohol, pemicu tersembunyi. Makanan fermentasi seperti tape, minuman beralkohol hasil fermentasi, dan beberapa jenis keju mengandung senyawa yang dapat menghambat enzim urikase yang berperan dalam pemecahan asam urat. Kondisi ini diperparah pada lansia yang secara alami telah mengalami penurunan fungsi ginjal. Tidak semua fermentasi berbahaya. Tempe dan yogurt rendah lemak dalam jumlah terbatas justru bermanfaat, karena probiotiknya menjaga mikrobiota usus yang berperan dalam mengatur kadar asam urat. Hindari tape, minuman beralkohol fermentasi, serta keju berlemak tinggi. Sayuran tinggi purin, pemicu yang sering terabaikan. Bayam, asparagus, jamur, dan kacang polong mengandung purin cukup tinggi sekitar 50-100 mg per 100 gram, yang dapat memperburuk kondisi asam urat pada sebagian orang. Meskipun dampaknya tidak sebesar daging atau seafood, konsumsi berlebihan tetap berisiko pada lansia dengan riwayat serangan berulang. Sebagai alternatif, pilih sayuran rendah purin seperti wortel, timun, labu siam, terong, dan kembang kol yang aman bahkan dalam jumlah besar. Jika ingin mengonsumsi bayam atau jamur, batasi hingga setengah mangkuk sekali makan dan tidak lebih dari 2 kali seminggu.
Buah tinggi fruktosa memperburuk resistensi insulin dan asam urat. Buah seperti mangga matang, anggur, dan kismis mengandung fruktosa tinggi yang berpotensi meningkatkan produksi dan menghambat ekskresi asam urat. Lansia dengan resistensi insulin lebih rentan terhadap efek fruktosa pada kadar asam urat. Metabolisme fruktosa di hati menghasilkan AMP yang diubah menjadi asam urat. Sementara pada lansia, pengeluaran asam urat melalui ginjal sudah kurang efisien. Konsumsi 75 gram fruktosa dapat meningkatkan kadar asam urat hingga 2 mg per desiliter dalam 24 jam pada lansia dengan gangguan metabolisme. Sebagai alternatif, pilih buah rendah fruktosa seperti stroberi, jambu biji, dan apel hijau dalam jumlah terbatas, dikombinasi dengan makanan tinggi serat untuk memperlambat penyerapan fruktosa. Alkohol, penghambat kuat ekskresi asam urat. Bir menjadi pemicu paling kuat. Selain mengandung purin, juga mengandung etanol yang menghambat pengeluaran asam urat melalui ginjal. Studi longitudinal melibatkan 14.500 lansia menemukan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko serangan asam urat hingga 250% dalam 24 jam pertama. Bahkan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang sekitar 1-2 gelas bir dapat memicu serangan pada 70% lansia dengan riwayat asam urat. Mekanismenya melibatkan produksi asam laktat yang berkompetisi dengan asam urat untuk ekskresi melalui ginjal, sehingga asam urat tertahan dalam darah lebih lama. Sebagai alternatif, konsumsi air putih minimal 2 liter per hari, infused water dengan lemon yang bersifat alkali, atau teh hijau tanpa gula yang memiliki efek antiinflamasi. Makanan olahan dan kaleng, sumber purin tersembunyi. Daging kornet, sosis, nugget, dan makanan instan mengandung kombinasi berbahaya. Purin tinggi, lemak jenuh, dan natrium berlebih. Natrium tinggi menyebabkan retensi cairan yang memperburuk pembengkakan sendi pada serangan asam urat. Lansia yang mengonsumsi makanan olahan lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko serangan asam urat 40% lebih tinggi. Pengawet nitrat dan nitrit dalam produk olahan juga dapat mengganggu fungsi ginjal yang berperan penting dalam ekskresi asam urat. Kombinasi penuaan, konsumsi makanan tinggi natrium, dan dehidrasi ringan yang sering dialami lansia menciptakan kondisi sempurna untuk serangan asam urat yang lebih parah dan berlangsung lebih lama. Minuman tinggi kafein, pemicu pelepasan asam urat dari jaringan. Kafein dalam kopi, teh hitam, dan minuman bersoda dapat meningkatkan kadar asam urat melalui stimulasi pelepasan epinefrin yang memobilisasi asam urat dari jaringan ke aliran darah, dan efek diuretiknya yang menyebabkan dehidrasi ringan. Konsumsi kafein lebih dari 300 mg per hari, setara 3 cangkir kopi, meningkatkan risiko serangan asam urat hingga 22% pada lansia, terutama yang tidak terbiasa mengonsumsi kafein secara rutin. Menariknya, konsumsi dalam jumlah sedang 100-200 mg secara rutin justru memiliki efek protektif jangka panjang berkat antioksidannya. Jika ingin tetap mengonsumsi kopi, batasi hingga 1 cangkir kecil di pagi hari dan pastikan minum air putih minimal 2 gelas setelahnya. Teh hijau tanpa gula atau air jahe menjadi alternatif yang lebih baik. Asam urat tidak hanya sekadar masalah nyeri sementara, tapi bisa berkembang menjadi masalah kronis yang menurunkan kualitas hidup dan kemandirian lansia. Dengan menghindari 9 makanan pemicu ini dan menggantinya dengan pilihan lebih sehat, Anda bisa mengurangi frekuensi dan intensitas serangan secara signifikan. Ingat, setiap orang memiliki ambang batas toleransi berbeda terhadap makanan pencetus asam urat. Konsultasikan dengan dokter untuk pola makan yang tepat sesuai kondisi kesehatan Anda. Bagikan video ini kepada yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe ke Klinik 62 untuk informasi kesehatan terpercaya lainnya.